Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya. Oke, satu lipat tangan langsung. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Oke, semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tidak ada lagi yang lihat kanan kiri ataupun lihat teman-temannya. Kita berdoa ikuti lause. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Sehingga di pagi hari ini kami bisa datang ke sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkati kami di dalam memuji Tuhan, agar kami bisa duduk tenang, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, tolonglah kami, agar kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Bapa di sorga, kami mengakui akan dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami dari dosa-dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita lanjutkan kembali pujian kita ya. Nah, ajar aku mendengar seperti Samuel. Nah, lagunya ketika kita mendengar judulnya mungkin baru ya, tetapi ini nadanya sudah sering kita dengar ya. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya sambil kita belajar. Ajar aku mendengar seperti Daniel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggil seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku menjawab seperti Samuel. Tuhan, kau bersabdalah, hamba-Mu mendengar. Apa juga
petitamu, kan ku turut segera, ku sampaikan firman-Mu seperti Samuel. Tuhan utus Samuel cari Raja Israel, Raja yang memerintah bagi Tuhan Allah. Sudahkah kau temukan seorang gembala domba, Raja pilihan Tuhan, namanya Daud. Nah, pujian ini mengajarkan kepada kita, ajar aku mendengar seperti Samuel. Ketika Samuel mendengar ada Tuhan memanggil dia, apa reaksi Samuel? Apakah dia pura-pura tidak mendengar? Tidak ya, dia menjawab segera dan dia melakukan dengan segera apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Jadi, ajarlah aku mendengar seperti Samuel. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ya jadi dengarkan baik-baik. Jangan ada ganggu teman, lihat teman sana sini ketika lausa mengajar ya. Dengar firman Tuhan. Oke, kita mau lanjutkan kembali pujian kita. Puji Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah yang kita kenal, kita percaya adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia mampu menciptakan segala sesuatunya dan dia juga memelihara dan menyelamatkan kita. Jadi kita harus bersyukur dan bentuk ucapan syukur kita memuji Tuhan. Oke? Puji Tuhan Allah Maha Kuasa. Oke, ayo kita nyanyi sama-sama ya. Puji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan Dia penebusku yang beri sentosa. Mari kita menghampiri tatanya, memuji memuliakannya. Puji Tuhan Allah yang memerintah semesta. Dia melindungimu di bawah naung sayapnya. Mari lihat semua hasrat hatimu dan jadilah kehendaknya. Nah, apa dikatakan di sini? Puji Tuhan Allah Sang Pencipta. Artinya Dia yang berkuasa menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Rachel. Oke, duduk tenang ya. Oke. Siapa lagi? Alea, duduk tenang ya. Oke, kita memuji Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Oke. Nah, di sini dikatakan puji Tuhan Allah Sang Pencipta. Dia yang menciptakan kita. Dia menciptakan pohon-pohon, matahari, bulan, dan segala yang ada di dunia ini. Ya, Dia juga yang menyelamatkan kita. Dia mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Ya, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Oke, nah kita lanjutkan kembali pujian kita. Nah, T-A-A-T taat. Oke, T-A-A-T taat. Oke, langsung. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. T-A-A-T taat, T-A-A-T
taat. Saya mau seperti Yesus, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua, taat. Nah, lagu ini mengatakan kepada kita taat. Ada yang tahu tidak ya arti taat apa ya? Coba kalau saya tanya kepada anak-anak yang besar, yang remaja. Tahu tidak arti kata taat? Coba. Ruben. Taat. Artinya? Patuh ya, patuh atau tunduk atau segera melakukan perintah. Ya, yang diberikan oleh orang tua kepada kita ataupun patuh kepada perintah Tuhan. Ya, jadi kalau misalkan papa mama suruh misalkan Yurifea, misalkan mama suruh tolong ambilkan segelas air minum untuk mama. Nah, apakah Yurifea taat mau mengambil? Iya ya, kita harus jadi anak yang taat. Oke, segera melakukan apa yang papa mama perintah dan Tuhan perintahkan kepada kita. Oke, taat. Oke, kita nyanyikan satu kali lagi ya lagu ini ya. Satu kali lagi, ayo. Sama-sama ya. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua, taat. Oke, nah sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita sambil memuji Tuhan persembahan kami. Oke, yang hari ini petugasnya kelas 4 ya. Ayo 2 orang kelas 4, persembahan kami. Ayo nyanyi sama-sama. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Yang di sebelah kanan nyanyi. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Yang di sebelah kiri sini. Pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sama-sama lebih keras suaranya. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Oke, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ikuti lause ya. Bapa di sorga, kami berterima kasih bisa mengumpulkan
persembahan kami. Tuhan terimalah supaya berkenan untuk dipakai dalam pelayanan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk Nia dan Natania ya. Oke, kita akan lihat pengumuman sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan bagi kelas ya. Oke, pengumuman yang pertama, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam. Nah ini dia ya, untuk kelas TK sampai SD 3 dimulai jam 8 sampai jam 8.20. Ethan, dengar pengumuman dulu ya. Oke. Kelas SD 4 sampai remaja jam 8.30. Ya, kita mau mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Kau berkati hamba supaya hamba bisa menyampaikan dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan anak-anak, berikanlah mereka fokus pengertian ketika mendengar firman-Mu ini Tuhan, supaya mereka bisa mengerti akan firman-Mu dan mereka belajar dari pengalaman para nabi-nabi ini atau pengalaman dari orang Israel untuk hidup taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan hingga selesai ke dalam tangan kasih. Ampuni segala dosa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jadi ayat hafalan kita itu dari Amsal 2 ayat 10. Oke, langsung mau pergi ke bawah, mau lihat ini dulu, kalian hafal. Langsung pulang udah ini ya. Oke sayangnya. Hafal Amsal 2 ayat 10, singkat sekali. Oke, langsung pulang semua sudah harus baca. Maksudnya semua udah harus hafal. Ya. Oke.
Oke ya, kita mau tes mulai dari belakang ya. Isyania silakan. Amsal 2 ayat 10. Oke, sayang. Oke, kalian agak lebih keras, sayang. Ya suaranya. Oke, tak apa. Cerisiana silakan. Kok Cerisiana? Ceris, sorry. Ulang-ulang. Ya, coba. Oke. Oke, ya bagus ya. Di semua. Oh, Ceris. Kita apa nanti ya?
Oke, hari ini kita sudah masuk di pelajaran yang ke-10. Coba baca bersama-sama judulnya itu. 1, 2, 3. Menaati firman Allah. Oke, nah kita firman Tuhan hari ini terambil dalam 4 kitab. Ya, kitab Hosea, Yoel, Amos, Obadya. Apakah nama kitab-kitab ini asing bagi kamu? Siapa yang merasa tidak asing? Apakah kamu pernah membacanya? Tak ada yang pernah membacanya? Ya, kamu ikut saat teduh setiap hari. Karena nanti kita akan sampai ke situ. Oke, karena ada pembacaan Alkitab di saat teduh ya. Nah, jadi pulang kamu membacanya ya nanti. Oke, apa yang ingin kita capai setelah kita mempelajari firman Tuhan ini? Atau apa yang akan kita pelajari dari firman Tuhan ini ya? Pertama, menggali nubuat-nubuat Hosea, Yoel, Amos, dan Obadya. Nah, jadi memang nama kitabnya seperti itu, tapi mengikuti nama nabinya. Artinya, kalau Hosea, penulisnya adalah siapa? Hosea, ya. Nah, seperti itu. Nah, belajar bahwa Allah, yang kedua, belajar bahwa Allah telah memperingatkan dan menghukum umatnya, tetapi mereka terus memberontak. Menyelaraskan tindakan dan sikap kita dengan firman Tuhan. Atau menyamakan, atau menyamakan. Jadi kalau firman Tuhan bilang A, kita juga lakukan A. Firman Tuhan bilang jangan berbohong, kita jangan berbohong. Jangan firman Tuhan bilang A, kita lakukan C. Atau jangan firman Tuhan bilang jangan berbohong, kemudian kita berbohong. Nah, itu artinya sudah bertentangan. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan, tindakan kita juga sama seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, itu maksudnya menyelaraskan tindakan dan sikap kita dengan firman Tuhan. Oke? Itu. Sekarang pertanyaan untuk kamu. Selama beberapa pelajaran terakhir ini, kita telah belajar beberapa nabi perjanjian lama. Siapakah mereka yang baru-baru saja ini, berapa minggu terakhir ini? Nesya. Oke, sekarang langsung tanya Frans biar nggak habis waktu nih. Daniel aja yang kamu ingat, yang lain? Oke, ini Matius Komat Kamis apa? Kita mau cepat nih. Apa saya? Yeremia. Oke, siapa lagi? Oh, Steve. Aduh, oke. Berdua di ini Ruben dulu. Ya sayang. Oke, good. Apa lagi? Iya, coba kita lihat. Nah, ini ya. Yesaya, Yeremia, Yeskiel ya. Dan juga Daniel ya, benar. Nah, mereka ini tergolong dalam nabi apa? Tapi kita lihat dulu ini. Nah, coba ada berapa pasal dalam kitab Yesaya, Yeremia, dan Daniel? Kalian masih ingat? Ya, langsung ingatkan ya. Nah, jadi Yesaya itu ada 66 pasal. Lalu Yeremia 52 pasal. Lalu Yeskiel 48 dan Daniel 12 pasal. Nah, kira-kira jumlahnya banyak gak ini? Nah, kalau begitu tergolong ke dalam jenis kitab apa mereka ini? Ya, nabi-nabi besar.
Kenapa dibilang nabi-nabi besar? Karena badan mereka besar? Atau mereka lebih populer, lebih hebat? Lalu apa? Nah, Koko, Braden. Karena apa, sayang? Oh, maksudnya isinya. Oh ya, benar ya. Nah, jadi isinya yang panjang ya. Bukan berarti nanti yang tergolong nabi-nabi kecil tak hebat, maksudnya bukan berarti mereka lebih hebat dari yang bilang nabi-nabi kecil, bukan ya, tapi karena isinya ya. Nah, benar sekali ya Koko Breden. Nah, hari ini dan beberapa minggu nanti kita akan belajar mengenai 12 kitab nabi-nabi kecil. Nah, apa saja? Nah, ada Hosea, Yoel, Amos, Obadya. Ada Yunus, Mika, Nahum, Habakuk. Kamu bisa lihat ya? Ya. Oke. Nah, kemudian ada apa lagi? Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Oke. Nah, secara garis besar 12 nabi kecil ini, ya 12 nabi-nabi kecil ini membawa pesan mengenai peringatan. Peringatan akan apa? Peringatan kepada umat Israel mengenai apa? Dosa-dosa mereka. Walaupun mereka umat Tuhan, tapi mereka sering sekali melakukan dosa. Jadi nabi-nabi ini kasih peringatan kepada mereka ya. Kemudian membuat hukuman mereka karena sudah dikasih peringatan berkali-kali oleh Tuhan melalui para nabi, namun mereka tak bertobat, maka Tuhan memberikan hukuman kepada mereka. Oke, kemudian apa? Tuhan itu begitu baik. Jadi setelah memberikan penghukuman, Dia tetap mengasihi kita. Dia memberikan pengharapan bahwa kalau mereka bertobat, maka Tuhan akan memberkati mereka. Ada pengharapan, ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik. Nah, hari ini kita hanya melihat 4 kitab nabi kecil ini ya, yaitu ada Hosea, Yoel, Amos, dan Obadya. Nah, kita mau melihat mereka seperti apa ya, orang maksudnya 4 nabi itu ya. Kita lihat satu persatu dulu secara singkat ya. Nah, coba kita baca dulu Hosea 1 ayat 1. 1, 2, 3. Firman Tuhan, oke, kemudian bertobatlah hai Israel. Nah, jadi coba lihat di sini, bertobatlah hai Israel, ada hai Israel di situ. Nah, jadi kita mau lihat kembali siapa Hosea itu. Ternyata Hosea itu anak dari Beeri. Ini bacanya Beeri ya. Ya, Beeri ya. Nah, dibilang bin ya, ini artinya anak dari Beeri ini. Nah, kapan dia memerintah? Nah, dia memerintah pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Itu mereka ini raja-raja Yehuda ya, pada saat mereka memerintah. Lalu di kerajaan sebelah siapa yang memerintah? Itu ada Yerobeam bin Yoas, raja Israel ya. Jadi kepada siapa dia nanti memberikan pesan atau bernubuat? Apakah di kerajaan Yehuda atau Israel? Nah, coba lihat di sini. Hai Israel. Nah, jadi nanti atau pelayanan dia ini dia lakukan kepada orang, maksudnya kepada kerajaan Israel. Nah, coba apakah kamu tahu kerajaan Israel itu kerajaan bagian mana? Lalu kerajaan Yehuda kerajaan bagian mana? Kamu ingat? Airin? Kalau Israel itu kerajaan apa dan Yehuda kerajaan apa? Bagian yang mana? Jangan lupa sayang, ini udah berkali-kali loh, dari playgroup sampai udah remaja. Oke, Louis, Yehuda kerajaan bagian mana sayang?
Iya, benar sayang ya. Nah, jadi artinya Hosea ini melayani di kerajaan utara. Karena dibilang apa? Israel. Ya. Nah, jadi dia akan melayani atau Tuhan bernubuat kepada mereka dan disampaikan melalui Hosea, dan Hosea akan sampaikan kepada orang atau maksudnya kerajaan utara ya, atau Israel. Nah, lalu bagaimana dengan Yoel? Oke, kita baca 1, 2, 3. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem. Nah, coba kita lihat. Yoel ini anak dari siapa? Petuel, oke? Lalu kepada siapa? Atau di mana dia melayani? Coba lihat di situ, Yehuda, artinya kerajaan selatan. Nah, lanjut, Amos. Bagaimana dengan Amos? Nah, kita baca 1, 2, 3. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Nah, jadi kita lihat di situ Amos, dia ini ternyata profesinya atau pekerjaannya itu peternak domba, ya. Sebelum Tuhan memanggil dia, memakai dia menjadi nabi untuk orang Israel, ya. Nah, kemudian dia memerintah pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Jadi dia sezaman dengan yang pertama siapa tadi? Hosea. Nah, jadi dia memerintah pada dia melayani pada zaman raja ini ya, Yerobeam. Kemudian kepada siapa atau di kerajaan mana dia melayani? Israel atau kerajaan utara. Nah, sekarang kita lihat Obaja. Nah, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Penglihatan Obaja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Nah, jadi Obaja dia melayani di kerajaan Yehuda atau selatan. Apa? Nah, ini jadi dia akan memberikan pesan ya mengenai hukuman yang akan Tuhan berikan kepada Edom. Edom itu kamu tahu siapa? Esau. Yaitu keturunan Esau. Kamu tahu siapa Esau? Kamu tahu apa kaitannya dengan orang Israel? Esau saudara kembarnya siapa? Esau saudara kembarnya siapa? Ya, Yakub sayang. Nah, jadi mereka ini sebenarnya bersaudara. Tetapi malah Edom ini jahat kepada mereka. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, kita lanjut. Sekarang kita mau lihat apa pesan mereka ya. Atau apa nubuat mereka. Nah, kamu bisa baca itu enggak? Bisa kan? Bisa? Atau siapa itu ini ada di sini. Tapi kalau bisa baca di sini lebih bagus lagi, dan kita lanjut. Oke, nah coba kita baca bersama-sama ya, sayang ya, supaya kita mengetahui apa yang diceritakan di dalam atau apa yang dibahas di dalam kitab Hosea. 1, 2, 3. Hosea, kasih dari suami yang setia. Nah. Tetapi kami memiliki 3 orang anak, tetapi suatu saat ia meninggalkan aku demi pria lain. Ia melupakan kisahnya dan menunjukkan kakiku kepadanya. Aku membawa 15 juta perak senang mencintai kembali.
Halo, perhatikan. Oke, sampai di sini lanjut. Suaranya semua keluar. 1, 2, 3. Sampai di sini sepertinya semua berjalan dengan baik. Semua orang bekerja dan tampak sangat bahagia. Tetapi kamu tidak tahu apa yang ada dalam hati mereka. Mereka berharap Allah mengutusku untuk memberitakan pesan yang keras kepada umatnya. Mereka seperti istriku yang tidak setia. Mereka telah berpaling dari Allah, dan Allah akan menghukum mereka karena perbuatan mereka yang berdosa. Mereka akan ditawan dan dibuang ke Asyur. Tetapi ada berita yang baik juga. Allah itu seperti suami yang setia, dan ia masih mengasihi Israel. Ia akan memberkati orang-orang yang bertobat dan kembali kepadanya. Oke, sampai di situ. Nah, jadi kisah yang tercatat dalam Hosea itu. Ini seperti ini ya. Kasih dari suami yang setia. Nah, siapa suami di situ? Namanya? Siapa di situ? Aku begitu mengasihi Gomer. Jadi Hosea ya. Jadi istrinya bernama siapa? Gomer. Nah, suaminya ini begitu setia. Jadi suami ini menggambarkan Allah yang begitu setia. Sementara istri itu menggambarkan Israel yang tak setia. Oke? Nah, jadi Allah tetap begitu setia. Lihat di sini ya. Istrinya sudah punya, maksudnya mereka sudah punya 3 anak, tapi istrinya pergi selingkuh. Pergi sama laki-laki yang lain. Nah, kalau kamu dapat pacar atau istri seperti itu, pasti kamu marah. Namun, bagaimana dengan Hosea? Dia pergi cari kembali dia pergi tebus malah, ya. Dia pergi cari, dia pergi tebus kembali, bawa kembali datang. Wow, baik sekali. Nah, itu gambaran dari Allah kita. Nah, Allah kita begitu baik. Ketika kita berdosa kepada Dia, orang umat Israel ya, mereka tak setia kepada Tuhan. Mereka pergi menyembah berhala berkali-kali. Tuhan menegur mereka pun mereka masih tetap. Akan Tuhan sudah memperingatkan mereka, mengutus nabi untuk memperingatkan mereka. Mereka sepertinya sudah bertobat, tapi sebetulnya tidak. Ya, mereka hatinya tidak bertobat. Pada akhirnya, supaya mereka bertobat, Tuhan menghukum mereka dengan sangat keras. Yang kita tahu bahwa mereka akan dibuang ke Asyur. Kalian tahu masih ingat tahun berapa orang Israel dibuang ke Asyur? Berapa? 7? 7 berapa? Ayo, Luis. Jadi kalau tiap kali ngomong, ayo tiap kali ngomong kalian memang hilangkan aja begitu ya. Matius? Siapa yang ingat? Cepat, waktu kita berjalan cepat. Kamu? Kalian ketawa, kalian aja tak tahu. Ngapain ketawa? Aduh. Airin? Ya, ulang. Benar. 722 Masehi. Maksudnya 722 sebelum Masehi, before Christ. Nah, jadi itu pada akhirnya mereka dibuang. Nah, karena dosa mereka itu. Nah, sekarang kita melihat tadi ada mengenai Shikal ya. Nah, jadi ini ya sayangnya tadi ditebus dengan 15 Shikal. 15 Shikal itu sama dengan uang koin ya 1038 biji. Maksudnya uang koin 1000 itu sejumlah 38 biji ya maksudnya. Kamu masih ingat koin uang 1000 itu enggak? Nah, ya, jadi ya 11, ini ya. Jadi kalau 11,4 gram, kalau 15 sikal ya ini kira-kira sebesar ini. Lalu homer ya, tadi berapa homernya? Ada setengah. Nah, kalau 1 homer itu sebesar ini ya. Ya ini dia isi sebesar 10 eva kurang lebih 360 liter atau sama dengan 19 galon. Jadi kalau setengah berarti berapa?
9,5. Oke, 9,5 galon. Itu. Nah, sekarang kita lihat Hosea 14 ayat 2 dikatakan bahwa bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Nah, jadi ini. Jadi ketika mereka berdosa ini bukti bahwa Tuhan memperingatkan mereka. Namun mereka tetap tidak melakukan atau Tuhan menghukum, namun pada akhirnya Tuhan memberikan pengharapan. Kita baca yuk 10 ayat Hosea 1 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Maksudnya adalah artinya mereka itu tadinya dibilang bukan umatnya karena mereka tak setia, tapi pada akhirnya Tuhan memanggil mereka sebagai anak-anak mereka. Ya, kita bersyukur ya. Oke, coba kita lihat ini lagi Hosea 1 ayat 11. 1, 2, 3. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini sebab besar hari Yesri. Nah, kita mau lihat yang satu pemimpin. Siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus. Pada akhirnya nanti Tuhan Yesus menjadi pemimpin mereka. Jadi kita bersyukur ya. Nah, jadi intinya apa pesan Hosea kepada orang Israel? Coba baca bersama-sama. Allah akan menghukum umatnya karena dosa-dosa mereka, namun Allah akan memberkati umatnya yang bertobat. Nah, sekarang kita melihat pesan Nabi Yoel kepada Yehuda. Oke, nah coba kita baca dulu yuk. 1, 2, 3. Banyak sekali belalang. 1, 2, 3. Aku tidak pernah melihat hal seperti ini terjadi. Jutaan belalang ada di mana-mana. Dan mereka memakan habis semua tanaman. Mereka seperti pasukan tentara yang menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Aku bahkan tidak bisa bergerak tanpa menginjak mereka. Dan semua itu memperburuk keadaan karena sudah lama tidak turun hujan. Sehingga banyak yang mati karena kekeringan. Kemanapun aku pergi, aku menemukan orang-orang kelaparan, kehausan, dan sangat menderita. Tidak pernah terjadi hal seperti ini sebelumnya. Tetapi mengapakah hal ini terjadi? Aku telah mengirimkan belalang ini sebagai peringatan. Ia mengutusku untuk memperingatkan Yehuda. Jika kalian berpikir hal ini sangatlah buruk, tunggulah saatnya keadaan akan semakin buruk. Karena kita akan diambil alih oleh tentara musuh. Bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan sebelum semuanya menjadi terlambat. Nah, siapa tahu Allah akan berbelas kasihan kepada kita, umatnya, dan memberkati kita suatu hari nanti. Dia akan mengirimkan rohnya ke dalam hati setiap umatnya. Oke, nah jadi di sini mau menyatakan peringatan Tuhan ya berupa hukuman. Halo? Nah, jadi apa hukumannya di situ? Tuhan mengirimkan belalang yang begitu banyak dan memakan habis makanan mereka. Nah, kalau tak ada makanan, bagaimana kita bisa makan? Lalu kalau kita tak makan, apa yang terjadi? Kelaparan. Ya, jadi Tuhan mengirim belalang yang sangat banyak ini, membuat mereka menderita. Ya, mereka kelaparan, kehausan, dan mereka menderita. Kenapa sampai seperti itu? Karena mereka berdosa kepada Tuhan. Mereka tak taat kepada Tuhan. Maka itulah yang Tuhan peringatan kepada mereka. Akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan seperti itu. Namun Yoel memperingatkan mereka. Yoel memberitahukan kepada mereka. Nah, jadi berdoalah kepada Tuhan, siapa tahu Tuhan akan Tuhan akan mengampuni mereka, ya. Nah, jadi siapa tahu Allah akan berbelas kasihan kepada kita, umatnya. Nah, jadi kalau Tuhan berbelas kasihan, Tuhan mengampuni, maka seperti tadi sama prinsipnya, kalau mereka bertobat Tuhan akan berkati. Nah, jadi kita baca dulu Yoel 2 ayat 13, 1, 2, 3. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Nah, jadi ini Yoel mengatakan kepada mereka, koyakanlah. Apa maksudnya koyakanlah hatimu? Ada yang bisa tahu? Nah, apakah operasi lalu keluarkan hati kita lalu dikoyak? Apakah begitu? Tidak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah
kamu itu benar-benar merasa bahwa kamu berdosa kepada Tuhan, kamu menyesal, benar-benar ada pertobatan yang sejati dari hatimu. Jangan pakaianmu, artinya pura-pura munafik. Kalau hanya pakaianmu saja, sementara hatimu tidak, itu artinya hanya pura-pura bertobat, tapi sebetulnya tidak. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Sama kayak orang yang dibilang Kristen, datang ibadah setiap hari, makanya bukan setiap hari, datang ibadah setiap hari Minggu, duduk di sini sampai pulang, ikut persekutuan, tapi kalau hatinya tidak bertobat maka sama saja dengan pura-pura atau munafik. Nah, Tuhan tak mau seperti itu. Jadi harus benar-benar ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Makanya dibilang koyakanlah hatimu. Nah, jika ada pertobatan yang sungguh-sungguh dan berbalik kepada Tuhan, maka ini Tuhan pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih. Dia akan menyesal. Ya, maksudnya adalah dia akan mengampuni kita. Ya, dia kasihan, dia mengasihi kita sehingga dia tak menghukum kita lagi. Itu maksudnya ya. Jadi Tuhan itu begitu baik. Nah, inti dari pesannya adalah, pesan Yoel adalah hukuman bagi dosa-dosa Yehuda akan segera datang. Jadi mereka tidak walaupun sudah dikasih tahu begitu, tapi mereka tak bertobat, maka hukuman itu akan segera datang. Namun ada harapan, Allah memberi berkat bagi mereka yang bertobat. Jadi kalau mereka bertobat, tentu saja Tuhan akan memberikan berkat. Nah, tadi kan Tuhan kasih hukuman berupa belalang. Tapi kalau mereka bertobat, bukan belalang, bukan hukuman yang Tuhan kasih, tapi berkat. Pesan Nabi Amos kepada Israel. Nah, coba kita lihat di situ. 1, 2, 3. Peringatan dari seorang gembala. Apakah kamu pernah, semua baca 1, 2, 3. Apakah kamu pernah menggembalakan domba? Itu adalah pekerjaan yang berat. Aku sedang sibuk menggembalakan domba dan memungut buah ara ketika Allah memanggilku untuk melakukan pekerjaan yang lebih berat. Ia memanggilku untuk menjadi seorang nabi dan bukan hanya itu. Ia juga menyuruhku untuk meninggalkan rumahku dan berjalan 32 km ke utara untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang Israel di sana yang sudah memberontak kepada Allah. Pesan yang harus kusampaikan juga bukan pesan yang menyenangkan mereka. Allah akan menghukum kalian atas semua dosa kalian. Kalian egois, tamak, dan tidak jujur. Kalian pun menipu orang-orang miskin. Kalian memeras mereka seperti sapi. Kalian pura-pura menyembah Allah, tetapi kalian tidak menaati Dia. Kalian seperti tembok miring harus dirobohkan. Allah akan mengirim. Seperti yang kamu kira, pesanku itu sangat tidak diterima. Salah seorang imam menjadi sangat marah dan menyuruhku pulang. Meski keadaan menjadi semakin buruk, Allah sudah menyatakan kepadaku, setelah masa penghakiman, Ia akan membawa orang-orang buangan kembali ke negeri mereka untuk membangun kota-kota yang runtuh dan untuk tinggal di sana. Allah juga berjanji akan memulihkan garis keturunan Daud dan tahtanya. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa Amos berbicara kepada siapa? Ada masalah apa sayang? Nah, Amos berbicara kepada siapa di situ? Ada orang Israel atau kerajaan utara. Nah, jadi apa dosa mereka di situ? Coba lihat. Ya, moral mereka begitu bobrok ya. Jadi ingat ketika kerohanian buruk, maka itu mempengaruhi moralmu. Maka orang bilang kalau kerohanian bagus, maka moral kamu juga bagus. Sebaliknya kalau kerohanian buruk, maka moral kita juga buruk. Maka lihat apa di situ? Mereka jadi orang yang egois, rakus, dan tidak jujur, pura-pura menyembah Allah. Ternyata mereka tidak taat. Dan mereka hanya pura-pura ya. Nah, jadi pada akhirnya mereka akan dihukum oleh Tuhan. Namun ya Tuhan begitu baik. Pada saatnya nanti mereka akan dibawa kembali ke tempat atau tempat asal mereka atau di Kanaan Israel. Ya, mereka akan kembali dan mereka akan membangun kembali. Karena pada saatnya mereka akan dihukum ya, semua akan hancur. Oke. Nah, itu. Kita coba baca Amos 7 ayat 7 sampai 9. 1 2 3. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus
dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirman Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak memaafkannya lagi. Nah, nanti kita akan melihat apa itu tali sifat. Tali sipat ya di terakhir ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ini gambar tali sipat. Nanti kita akan lihat terakhirnya. Nah, sekarang kita mau lihat apa pesannya. Pesan Amos kepada Israel ya intinya ya, Allah akan menghukum Israel atas dosa mereka. Allah akan membawa Israel kembali dari pembuangan ke negeri mereka sendiri dan memulihkan garis keturunan Daud. Nah, itu intinya ya. Nah, jadi sekarang kita melihat pesan Nabi Obadja kepada siapa? Yehuda. Nah, kita baca yuk. 1, 2, 3. Obadja, kehancuran Edom. Pembalasan telah tiba. Kalian akan dihancurkan total. Allah memberikan pesan penghakiman ini untuk Edom, musuh Yehuda melalui Obadja. Kalian bersukacita ketika Babel datang menghancurkan Yerusalem. Kalian juga ikut merampok kotanya. Ketika orang-orang berusaha menyelamatkan diri, kalian malah menangkap mereka dan menyerahkan mereka kepada para musuh. Karena kalian tinggal di gunung-gunung yang tinggi dan di batu-batu karang. Kalian menyangka tidak ada musuh yang dapat menghancurkan kalian. Tetapi kalian salah. Allah akan menghancurkan kalian seperti yang telah kalian lakukan kepada orang lain. Demikianlah akan dilakukan kepada kalian. Allah akan membawa Israel kembali pulang ke tanah mereka dan bahkan turut tinggal di tanah kalian. Tidak akan ada yang selamat dari keturunan Esau. Nah, jadi sebetulnya mereka ini bersaudara, ya, punya nenek moyang yang sama. Maksudnya punya nenek moyang yang kakak beradik, Israel dan ingat nama lain Yakub siapa? Israel, ya. Israel atau Yakub saudara kembarnya adalah Esau. Jadi Edom ini keturunan Esau. Mereka itu ada hubungan darah. Namun ketika Israel ya lagi susah, ya mereka bukannya menolong, malah mereka dikatakan di situ di apa? Kalian juga ikut merampok, ya. Ini. Jadi mereka malah tidak berusaha untuk menolong saudara mereka ini, tapi mereka malah ikut-ikutan, ya. Mereka seolah-olah pro musuhnya. Nah, kayak gitu. Jadi apakah Tuhan membiarkan? Tidak. Tuhan melalui Obadja, Tuhan menyampaikan kepada orang Yehuda bahwa Tuhan akan menghukum Edom, ya, karena mereka sudah berbuat yang tidak baik kepada saudara mereka sendiri, yaitu Yehuda, ya, Israel. Jadi kalian ya, Israel masih ada sampai sekarang. Kalau ada apa-apa dengan Israel, kamu jangan ikut-ikutan orang untuk mengutuk dan seterusnya. Nah, ini walaupun kalian tahu kenapa sampai Babel datang untuk menghancurkan mereka. Tuhan izinkan itu. Memang Tuhan yang mau menghukum mereka. Tapi kamu jangan sok-sok dan pergi ikut-ikutan juga. Biar Tuhan yang bekerja. Jangan kamu ikut-ikutan. Kalau misalnya Tuhan menghukum, ya biarlah Tuhan saja yang menghukum. Kamu jangan pergi ikut-ikutan dan ngomong yang jelek-jelek atau malah mendukung musuh mereka untuk memerangi mereka dan seterusnya. Nah, Tuhan tak mau, ya. Jadi kalau kamu lakukan itu, kamu akan dapat akibatnya. Seperti yang terjadi pada Edom atau Esau ini, ya, keturunan dari Esau. Nah, dan pada akhirnya malah tanah mereka pun dikasih kepada Yehuda juga, jadi miliknya. Oke, jadi kita lihat, kita baca dulu sebentar ini ya, Obadja 1 ayat 8 sampai 10. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan? Semua 1, 2, 3. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan? Aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Dahsyat ya hukumannya. Jadi kita lihat Obadja 1 ayat 21. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Tuhan yang mempunyai, Tuhan kasih sama umat kesayangannya lagi. Nah, jadi kita belajar dari situ, lalu kita lihat
Apa inti dari pesan Obaja ini kepada Yehuda? Allah akan membinasakan musuh mereka, yaitu bangsa Edom. Allah akan memberi kemenangan kepada umatnya. Lalu Allah akan membawa umat yang kembali ke tanah air mereka dan memberikan kepada mereka tanah negeri Edom juga. Oke. Jadi sekarang kita mau melihat, kita sudah melihat apa akibatnya kalau hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa akibatnya jika kita terus berdosa kepada Tuhan? Apalagi dosa tak setia kepada Tuhan. Kamu pergi menyembah berhala. Atau hari Minggu datang ke gereja, hari-hari lain pergi menyembah berhala. Itu namanya munafik. Ya, apa akibatnya jika kita tak setia kepada Tuhan? Apa akibatnya hidup kita tak selaras atau tak sejalan dengan apa kata firman Tuhan? Kamu sudah lihat pengalaman dari orang Israel. Mereka akan dihukum. Maka kita juga belajar. Ya, hidup kita harus selaras dengan firman Tuhan. Tuhan bilang setiap hari Minggu datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, kita harus datang. Tuhan bilang jangan berbohong, maka kita harus jangan berbohong. Kita harus berkata jujur. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang hormati orang tua, kita harus hormati orang tua. Tuhan bilang kita harus punya karakter yang baik di luar sana. Ya, jadilah anak-anak Kristen, punya kesaksian, punya pola hidup yang baik. Pakai pakaian yang sopan, kata-kata yang baik. Maka kita harus lakukan. Kalau kita tidak lakukan, maka ada akibat yang akan kita tanggung. Nah, jadi sekarang kita lihat dulu ini. Amos 7 ayat 7-8. 1, 2, 3. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nah, tali sipat itu, ini alat ukur ya untuk bisa melihat apakah tembok itu lurus atau bengkok. Nah, ini adalah alat ukurnya untuk bisa melihat tembok itu lurus atau bengkok. Nah, alat ukur kita apa? Untuk mengetahui kita ini hidup benar atau tidak. Apa alat ukurnya? Apa pedoman kita? Untuk bisa menentukan bahwa kita ini hidupnya lurus atau bengkok. Atau hidup kita benar atau salah. Apa pedoman kita? Firman Tuhan. Jadi kalau untuk mengukur tembok itu lurus atau tidak, menggunakan tali sipat. Kalau untuk mengukur kita itu berdosa atau tidak, pedomannya adalah firman Tuhan. Ya. Nah, kalau orang luar sana pedoman hidupnya bukan Alkitab, tapi pedoman hidup kita adalah Alkitab. Nah, kita lihat ini. 2 Timotius 3 ayat 16. Kenapa sampai pedoman hidup kita itu Alkitab? Ini ya, kita baca. 2 Timotius 3 ayat 16. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kenapa sampai firman Tuhan atau Alkitab adalah pedoman hidup kita? Karena jika segala tulisan yang diilhamkan Allah itu maksudnya firman Tuhan ya, Alkitab ya. Nah, itu bermanfaat untuk mengajar. Jadi kita yang tak tahu apa-apa, kita baca Alkitab. Alkitab mengajari kita banyak hal di situ. Ya. Kemudian apalagi untuk menyatakan kesalahan. Jadi dari Alkitab kita tahu bahwa kita ini bersalah atau tidak dari Alkitab. Kita ini berdosa atau tidak. Nah, setelah itu kalau kita berbuat salah, kita baca Alkitab, akan membantu kita memperbaiki kelakuan kita. Ya, dengan membaca Alkitab karena di situ dikasih tahu ya, bahwa kita harus bertobat, kita harus perbaiki kelakuan kita yang buruk. Ada cara-caranya di situ, kita berdoa dan sebagainya. Nah, kemudian untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab bisa mendidik kita untuk berjalan di jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Maka tolak ukur kita atau pedoman hidup kita adalah firman Tuhan. Jadi supaya kita bisa hidup terus menyembah Tuhan, setia kepada Tuhan, dan punya moral yang baik, punya karakter yang baik, maka rajin ikut ibadah.
Ibadah sekolah minggu, kebaktian, ada saat teduh, apalagi rajin baca Alkitab. Berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan kasih hikmat supaya bisa mengerti firman Tuhan. Ingat firman Tuhan. Dan terapkan firman itu dalam hidup kita. Kita puji Tuhan, kita tak akan pernah meninggalkan Tuhan kita. Kita terus beribadah kepada Dia, percaya kepada Dia, ikut Dia seumur hidup kita. Dan kita punya etika atau moral yang baik, punya karakter yang baik. Karena nama Tuhan akan dipermuliakan. Ya. Jadi kita belajar dari kehidupan mereka, kehidupan orang Israel, supaya jangan tiru. Hal yang baik kita ambil, hal yang buruk kita buang jauh-jauh. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan, Tuhan setia dan mengasihi umatnya. Walaupun umatnya tidak setia. Tuhan memberi peringatan dan menghukum umatnya yang berdosa. Supaya mereka mau bertobat. Jadi jangan kamu marah ketika kamu dihukum oleh Tuhan karena dosamu. Justru Tuhan menghukum kamu supaya kamu ingat. Karena ketika kita berbuat dosa, contoh ya, ini contoh supaya kamu mengerti. Dosa mencuri, mungkin awalnya kamu hanya mencuri kue. Tak ada yang tahu. Tapi kamu dalam hati tak nyaman. Kamu pikir siapa yang membuat kamu tak nyaman? Tuhan. Tuhan memperingati kamu. Ya, melalui suara hatimu. Kamu tak nyaman. Namun kamu, tak ada yang tahu kok. Tak ada yang tahu, kamu mencuri lagi. Lalu kali ini mungkin ada yang lihat. Tapi dia hanya, kamu jangan buat itu loh. Mungkin hanya sebatas itu. Kamu, apa kok hanya dibilang begitu. Kamu mencuri yang lebih besar lagi. Akhirnya, apa? Nah, waktu tadi yang kedua itu Tuhan memperingati kamu juga. Oleh orang itu. Tapi kamu tak mau. Terus kamu mencuri yang lebih besar lagi. Akhirnya kamu dilaporkan ke polisi, masuk penjara. Jadi peringatan Tuhan dari kecil, sedang, kemudian kalau tak bertobat lebih besar. Tujuannya supaya kamu menyesali perbuatan dan bertobat. Jadi bukan Tuhan menghukum kamu, bukan Tuhan sengaja, bukan Tuhan begitu senang menghukum kamu, bukan. Tapi Tuhan kasih hukuman supaya kamu bertobat dan kembali kepada Dia. Nah, supaya jangan kena hukuman begitu, bertobat. Supaya jangan kena hukuman apapun, jangan lakukan dosa. Nah itu ya. Nice. Jadi demikian firman Tuhan kita berdoa. Tuhan terima kasih, Tuhan begitu baik bagi kami. Walaupun kami tidak baik, kami selalu melakukan dosa. Namun Tuhan tetap sabar, setia. Tuhan bahkan memberikan kami pertolongan. Tuhan bahkan memberkati kami kalau kami bertobat. Dan Tuhan tolong kami supaya kami selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi pedoman hidup kami. Dan biarlah hidup kami selaras atau sejalan dengan firman. Supaya kami bisa memperkenankan Tuhan. Dan Tuhan tolong supaya kami setia kepada Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke.